Halo semua, balik lagi sama aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat selalu. Dan BTW, selamat beribadah puasa buat kalian menjalankan. Dan semoga dilancarkan semua. Oke, kali ini aku mau bahas soal corona di Jerman ya, situasinya. Jadi kemarin tuh aku ke Hamburg, terus kayak aku pengen kasih lihat situasinya gimana, terus kasih lihat dikit lah yang aku maksud. BTW videonya mungkin gak sebagus yang kalian pikir, karena itu pertama kalinya aku bikin video di luar, terus aku masih nggak pede, terus aku masih apa ya nggak enak gitu loh ngambil video di luar atau ada orang-orang, karena di sini tuh semua kayak ada privasinya gitu loh. Kalau di sini namanya data shoots gitu, jadi aku kayak masih takut-takut gitu buat ngambil video depan banyak orang atau segala macam, atau kalau mereka masuk di YouTube aku kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya gitulah, ntar gimana kalian lihat sendiri hasilnya. Jadi ada beberapa request atau yang nanya soal corona di Jerman atau aturannya gimana atau keadaan di sini gimana. Pertama yang aku mau bilang, Jerman udah termasuk banyak emang yang kena corona. Kalian bisa cari sendiri, kalau nggak salah angka kematiannya sekitar udah 5 ribuan. Terus ya habis itu aku nggak tahu lagi masalah yang kena atau yang sembuh. Dan alhamdulillahnya di kota aku sampai saat ini aman. Di provinsi kita juga masih nggak sebanyak itu, atau ada beberapa. Terus situasi di sini atau suasana di sini menurut aku biasa aja. Ya kita lockdown, tapi menurut aku kita nggak seketat kayak di negara-negara lain. Jadi kalau di negara lain itu kan sampai kalian nggak boleh nyebrang antar kota gitu ya, atau keluar kota. Kalau kita masih boleh asalkan nggak nyebrang provinsi. Jadi misalnya aku di kota A terus mau ke B, itu masih boleh kayak gitu selama A sama B ini satu provinsi. Tapi kalau misalnya kalian di provinsi yang dekat dengan provinsi lain, itu juga masih yang nggak terlalu dikontrol kayak gitu. Contohnya aku di provinsi Schleswig-Holstein, terus aku mau ke provinsi Hamburg, itu it's okay. Atau kalau selama kalian nggak ada yang ngontrol atau nggak kena, ini kayak masih dimaklumi kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita nggak perlu juga bawa-bawa surat kayak di beberapa kota lain di Eropa ya, setahu aku negara lain di Eropa yang harus bawa surat kalau kalian mau keluar, misalkan mau jogging atau ya mau pergi shopping kayak gitu-gitu, mau keluar harus bawa surat buat keterangan gitu kalau kalian mau jogging atau mau tadi shopping kayak gitu. Kalau di sini nggak kayak gitu. Terus apa lagi ya, terus aku sendiri pun juga masih ketemu sama beberapa teman ya, terutama yang satu kota. Jadi ya nggak apa-apa sih, maksudnya soalnya kota kita masih termasuk aman ya. Jadi pikir aku ya gimana aku bisa menularkan atau dia menularkan aku kayak gitu loh, sowieso atau kita ya masih di satu kota gitu kan. Jadi ya paling ketemu tapi cuma kayak berdua, nggak bergerombol kayak gitu, karena maksimal berdua kalau ketemu, nggak lebih kayak gitu. Itu masih ya. Kalau kayak aku ke Hamburg juga kadang masih ketemu sama teman aku, tapi sekali lagi ya cuma berdua maksimal kayak gitu. Terus apalagi ya, ya abstain atau distance tuh juga di sini maksimal minimal 1,5 meter kayak gitu. Terus kalau kalian ke supermarket juga kalian banyak nemuin orang pakai masker. Terus kadang di depan supermarketnya kalian harus hand sanitizer dulu tangan kalian. Terus harus ada juga yang mewajibkan kalian harus pakai kereta belanja kalau misalnya masuk ke supermarket itu, biar ada distance-nya kayak gitu. Terus ya kayak gitu sih, kebanyakan normal-normal sih, maksudnya kayak seperti yang lain. Cuman sekali lagi menurut aku di sini kita masih kayak renggang gitu, masih yang kayak nggak terlalu ketat. Cuman yang aku salut, banyak orang yang masih taat aturan itu, atau yang kayak ya kita keluar tapi kita taati peraturan gitu loh, atau kita yaitu berbaur sama masyarakat tetap jaga jarak kayak gitu.
terus ya kita nggak boleh salaman kayak gitu-gitu, terus ya menghindari kontak fisik kayak gitu. Walaupun kadang aku pun juga melanggar itu ya, kayak masalah kontak fisik sama orang juga masih kayak nggak, kayak maksudnya nggak bener-bener cuma kita cuma hai atau cuma gimana ya, cuma yang kayak nganusiku kayak gitu, kadang enggak sih, karena kadang itu susah dihindari ya. Dan kalaupun aku yakin orang itu nggak menulari aku atau aku nggak menulari dia, kadang aku nggak terlalu ini kayak gitu. Terus apa lagi ya, kayaknya mirip-mirip sih. Oh iya, BTW di zaman itu peraturannya tuh aku nggak tahu ya di provinsi lain, tapi di provinsi aku kayak gitu. Soalnya di zaman itu setiap provinsi mengatur kebijakannya masing-masing, dan itu nggak cuma masalah corona ini tadi, tapi kalau kalian perhatiin ya, di zaman itu setiap provinsi emang mengatur kebijakannya masing-masing. Contohnya dalam hal persekolahan, kayak di peraturan di sekolah, terus masalah pekerjaan, peraturan-peraturan antar provinsi itu mereka punya sendiri setiap provinsi. Aku pernah cerita-cerita atau bahas tema soal itu. Aku nggak tahu ini benar atau enggak, atau cuma teori dia aja, atau temen aku di Jerman, dia tuh kayak bilang soalnya Jerman tuh kayak belajar atau kayak takut sama masa lalunya mereka. Jadi kalian tahu kan Jerman tuh yang dulunya, histori dulunya masalah Hitler. Nah, jadi dia bilang si Hitler tadi tuh bisa bener-bener apa ya, kayak menguasai satu Jerman itu, karena menurut dia salah satu faktornya adalah karena semua aturan pusat yang megang, semua aturan itu dikontrol sama pusat, makanya itu cepat banget, terus banyak banget, pokoknya dulu tuh cepat banget dikuasai lah istilahnya sama si Hitler tadi, atau dipengaruhi kayak gitu-gitu. Nah, makanya semenjak itu Jerman memutuskan setiap provinsi mengadakan kebijakan masing-masing atau kayak bikin peraturan masing-masing kayak gitu. Aku nggak tahu itu benar atau enggak, tapi menurut aku itu maksin ya, atau kayak masuk akal, make sense kayak gitu apa yang dia bilang. Tapi untuk kebenaran atau enggak, I don't know. Jadi ya sekali lagi masalah corona ini setiap provinsi, mungkin kalau kalian di Bayern atau kalian di NRW itu mungkin juga beda sama provinsi aku peraturannya, kalian bisa cari tahu sendiri. Terus apalagi ya, masalah tiket bus. Jadi karena aku bilang kita masih boleh antar kota segala macam, dan satu kota kan juga kita masih pakai sarana bus kayak gitu. Nah, kalau kita nggak punya Monas karte atau Monas tiket, apa sih, kayak tiket bulanan yang udah kayak kayak kartu KTP ya, kayak gitulah bentuknya. Nah, itu biasanya kalau kalian punya tiket bulanan kayak gitu, atau punya tiket punya tiket yang istilahnya jangka waktu lama lah, aku bingung jelasin ya. Itu biasanya kalian harus belinya, kalau kalian mau naik bus ya harus belinya langsung gitu kan, tiket harian. Nah, kalau kalian belinya itu kalau dulu di tempat aku tinggal di NRW itu kalian bisa beli di mesin kayak gitu kan, di sini juga, tapi di kota aku tuh nggak ada mesinnya gitu kan. Jadi kita kalau beli harus ke pengemudinya, pengemudi bis tadi. Tapi semenjak adanya corona ini kita nggak bisa masuk lewat depan, jadi kita nggak bisa beli sama si supirnya tadi, jadi kita harus masuk lewat belakang, otomatis kita nggak bisa beli tiket. Tapi kita tetap diperbolehkan buat naik bis itu. Jadi kayak istilahnya kayak kita digratiskan buat naik bus kayak gitu selama adanya corona ini kayak gitu. Dan itu juga berlaku buat bis antar kota atau bis jarak jauh. Jadi kita selalu masuk lewat belakang. Itu yang aku mau tunjukin di video ntar, tapi aku nggak tahu hasilnya gimana, kalian bisa lihat sendiri ntar. Terus itu sih salah satunya. Terus kalau kereta juga kayaknya nggak banyak dikontrol kayak biasanya ya, mungkin ada yang dikontrol tapi nggak separah atau sebanyak biasanya kayak gitu, karena orang-orangnya juga nggak banyak. Terus di Jerman mulai besok tanggal 27 April kalau nggak salah, itu bakal diberlakukan peraturan kalau misalnya kalian keluar harus pakai masker mulut kayak gitu, terus masker mulut. Kalau aku bilang masker muka ntar kalian mikirnya masker buat cewek yang muka itu, bercanda.
ya mulai diberlakukan itu. Aku nggak tahu kalau kalian nggak pakai bakal denda atau enggak, cuman mulai diwajibkan kayak gitu. Terus apalagi ya, terus aku bilang di sini mulai renggang kan segala macem, karena apa ya, salah satu yang bikin aku mikir kayak gitu karena ada isu-isu kalau sekolah mulai diberlakukan lagi. Jadi aku bulan depan tanggal 4 April tuh mulai 4 Mei aku tuh sebenarnya mulai sekolah lagi ya. Terus kita masih nggak tahu apakah beneran bakal ada sekolah dibuka lagi atau enggak. Tapi guru aku sendiri terakhir ngirim email bilangnya kita bakal tetap sekolah kayak gitu. Tapi kalau ada perubahan kita bakal dikabarin lagi. Aku nggak tahu ntar kita sekolahnya pakai masker mulut, terus kita harus jaga jarak, atau kita sekelas bakalnya dipisah. Maksudnya sekelas aku tuh ada 24 orang, mungkin katanya bakalnya kayak dibikin jadwal setengah hari. Jadi mungkin dari dari pagi sampai siang itu 12 orang doang. Terus dari jam 12 siang sampai sore gitu 12-nya sisanya kayak gitu. Ada isu kayak gitu karena bos aku juga waktu itu ke sekolah, mereka masih belum bisa memutuskan karena peraturan masalah sekolah ini diberlakukan atau sekolah ditutup di sini cuma sampai tanggal 3 Mei. Nah, sedangkan sekolah aku bukanya tanggal 4 Mei. Jadi kayak kita bener-bener nggak tahu apa-apa, bener-bener nggak tahu deh kita bakal sekolah atau enggak. Ntar kalau misalnya beneran sekolah, aku bakal update lagi insyaallah. Terus ya kayak gitu, udah banyak isu-isu sekolah, dan itu nggak cuma sekolah aku, kayak anak-anak yang udah besar, maksudnya sekitar di atas umur 12 tahun kalau nggak salah ya, pokoknya yang udah besar, yang udah bisa ngerti antara jaga jarak itu, atau bisa gimana ya, pokoknya bisa ngerti lah jaga jarak kayak mana, atau corona itu apa, kayak gitu-gitu, kayaknya bakal pergi ke sekolah lagi. Tapi kalau yang kayak kindergarten atau yang kayak TK, anak-anak yang TK yang masih bener-bener masih kecil kayak gitu, kayaknya tetap diliburkan karena itu tadi mereka nggak ngerti, masih belum paham jaga jarak antara orang satu sama lain, atau ya gimana kalian main sama teman kalian jaga jarak kayak gitu kan. Jadi itu susah banget buat anak kecil. Jadi kayaknya sekolah yang masih kecil kayak gitu bakalnya tetap ditutup, tapi untuk yang udah ngerti atau yang udah mulai gede bakal dibuka lagi. Tapi kita masih nggak tahu karena sampai tanggal 3 Mei itu masih ada waktu, dan ya kita lihat aja ntar gimana masalah sekolah itu tadi. Untuk saat ini sekolah pun juga cuma memberlakukan sistem online. Temen aku juga sekolahnya sekolah online, dan itu cuma berapa jam. Tapi temen aku yang satunya yang di sini di kota aku bahkan nggak ada online kayak online class gitu. Cuma apa ya, dikasih tugas-tugas terus kalian suruh kerjain terus dikirim lagi lewat email kayak gitu. Beda-beda ya masing-masing, kayak tergantung peraturan sekolah kalian, tergantung provinsi kalian, sekali lagi tergantung kota kalian di mana. Jadi itu menurut aku masalah sekolah dan lain-lain tuh beda-beda kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak sekolah, kayak misalnya di kota aku ini, teman aku dia nggak pergi ke sekolah, dia cuma dapat tugas-tugas, akhirnya dia harus tetap kerja kayak gitu, karena kita kan kerjanya perawat gitu kan. Jadi ya dia tetap harus datang ke tempat kerja, tapi juga harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Menurut aku itu kasihan banget sih, karena kayak gimana ya, kayak kalian double gitu loh kerjanya. Kan harus tetap ngerjain tugas sekolah, tapi kalian juga harus tetap kerja kayak gitu. Itu salah satu yang apa yang terjadi sama situasi corona itu. Dan kalau kayak libur kayak buat kerja, iya di sini juga semua pada nggak kerja kayak gitu-gitu. Sampai tanggal berapa aku juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya kayak yang aku bilang, kayak dokter, kayak perawat, suster, kayak gitu-gitu tetap masih kerja ya, makanya aku juga tetap kerja. Terus kerja di rumah tuh juga iya di sini selama itu memungkinkan. Tapi yang waktu itu sempat kasihan atau yang sempat gimana ya, yang ekonomi terpuruk itu karena banyak restoran yang tutup dan bisanya cuma pesan antar kayak gitu. Tapi mulai minggu-minggu ini itu makin, kita Jerman sendiri pun waktu dibilang masalah lockdown itu ya masih ada beberapa restoran yang buka, tapi nggak semua. Terus pokoknya masih menurut aku ya di Jerman tuh kayak bener-bener nggak yang seketat di negara-negara lain gitu loh. Terus
apalagi minggu-minggu sekarang ini yang udah mulai lama semenjak adanya lockdown dan segala macem, banyak lagi restoran-restoran yang mulai buka. Jadi kayak banyak banget toko-toko yang sekarang udah mulai buka. Jadi kemarin aku ke Hamburg pun itu udah mulai banyak banget toko yang udah buka gitu, udah mulai rame kayak gitu. Terus yaudah kita lanjut aja lihat video yang aku kemarin bikin di Hamburg. Aku harap nggak sejelek yang aku pikir, dan terima kasih untuk kalian yang udah mau nonton dan segala macam. Tetap jaga kesehatan. Aku nggak mau bikin closing lagi soalnya, jadi ya udah enjoy itu. Karena semenjak adanya penyakit virus ini, jadi kalau bus itu cuma boleh naik lewat belakang, jadi nggak bisa beli tiket gitu, jadi ya digratisin. Dan ini aku lagi nunggu bus buat ke Hamburg. Kayaknya sih juga gratis dan lewat belakang, aku nggak tahu, baru mau nyoba hari ini, kita lihat. Nah jadi naiknya tuh cuma boleh lewat belakang, nggak boleh lewat apa depan. Bisnya udah dateng, bis yang arah ke Hamburg. Emang boleh lewat di belakang, nggak boleh lewat depan, jadi kita nggak perlu bayar. Bahkan di kereta pun udah ramai banget. Nächster Halt, Wandsbeker Chaussee, Übergang zur S1, Ausstieg. Dan ini tuh keadaan di sentral stasiun ya, biasanya tuh lebih padat, tapi kali ini lebih sepi dibanding biasanya. Maaf, sepi banget. Terus aku baca tadi peraturan sekarang itu kayaknya dari mulai hari Senin bakal diwajibkan buat pakai masker mulut. Kayaknya bakal dikontrol kalau nggak pakai, terus didenda. I don't know. Nächster Halt, Lübecker Straße, Übergang zur U3, Ausstieg links. Das ist ja gut. Das dürfen sie. Also das macht die Besten ja nichts aus. Unten auch. Ja. Ja, unten dann eine kleine Maske.